konvensional dengan bank syariah gitu ya. Kalau saya simpulkan, ternyata kalau bank syariah itu uang yang dipinjam atau uang yang disimpan itu adalah harus produktif, tidak semata-mata keuntungan. Yang kedua, harus adil. Nah, adil ini ternyata ditemukan dalam pembagian hasil. Kalau di bank konvensional itu kan murni karena bunga, berapapun fluktuatifnya, naik turunnya uang itu bunganya flat satu misal atau mengikuti sedikit, dan ini merugikan. Dan kalau di bank syariah enggak, sistem bagi hasil gitu kan. Jadi kalau hasilnya banyak maka dapatnya banyak, kalau hasilnya sedikit maka tidak dulu. Tapi kalau nggak punya hasil tidak punya gitu. Tapi kalau sistem bank terus jalan punyanya. Nah, ini letaknya syariah dengan non syariah. Yang ketiga ada etika, ini penting ini. Jadi tiga hal ini yang disampaikan oleh beliau adalah penekanannya dalam perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Ternyata tiga hal itu ada etika. Oleh karena itu dari sedemikian ulasan yang disampaikan oleh beliau, kami buka forum diskusi atau dialog atau tanya jawab gitu ya. Siapa tahu dari peserta baik yang dari santri, alumni, Pak Yai dan seterusnya sedang sekarang mengelola bank itu atau mengelola di bidang simpan pinjam dan seterusnya, ingin dikonsultasikan karena narasumber beliau ini adalah pelaku di kooperasinya adalah koperasi Sidukiri ya. Sidukiri di pondok beliau itu ada koperasi Sidukiri. Bagaimana kalau ada koperasi Mambaul Bata-Bata gitu kan? Ini luar biasa ya. Ini mari kita bicarakan, diskusikan, ditanyakan kepada beliau, mumpung beliau ini ada di tengah-tengah kita. Beliau ini orang sibuk, sering meneliti di ekonomi, di bidang kesejahteraan dan seterusnya. Termasuk keluarga besar beliau ini adalah orang penting di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan tadi adalah kakak beliau Abdurrahman Hafiz, sering ada di Surabaya. Kemudian adiknya luar biasa, fatwa-fatwanya dinantikan oleh umat gitu. Baik, singkat supaya langsung saya buka sebanyak-banyaknya, tapi untuk termen ini saya buka 6 saja gitu. 6 penanya, silakan. Saya hitung ya. Dari belakang pojok 1, di tengah sana itu 2, ini 3. 1 di sana ya, 1, 2, ini di sini nih. 3, 4, nah 5, 6 gitu ya. Baik, saya urut dari ini, saya bukan 6. Silakan. Oke, mic satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisi dari Banyumas, Kabupaten Pamekasan. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya negara kita ini mayoritas menganut agama Islam seperti itu. Nah, setelah mendengar pemaparan dari Pak Materi tadi, bank yang tidak berbasis syariat itu sangat keluar dari aturan-aturan syariat seperti itu. Pertanyaan saya, kenapa bank yang seperti itu masih dipertahankan di negara kita ini? Mengingat negara kita ini mayoritasnya itu menganut agama Islam seperti itu. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulhan Al-Biduri Masudi. Mengenai dengan ekonomi syariah, alhamdulillah sedikit saya bisa tangkap. Tetapi saya ini ada 2 opsi pertanyaan. Yang pertama mengenai tentang prakteknya perbankan syariah. Kan tadi kan contoh berhutang 100 juta itu kan bagiannya tergantung dari laba-laba. Tapi masalahnya di sini yang masih belum jelas, apakah ada batasan untuk
menyetorkan hasil bank kepada bank itu kapan bapak kreditoran? Ini kan masih belum jelas, hanya menyetorkan ya itu. Yang kedua, untuk mengetahui ini kan tadi kan tidak boleh ditasurkan fil maksiat. Artinya perbangsa ini meminjamkan suatu hutang itu kan tidak boleh untuk digunakan maksiatan. Contoh, menghutang bank tapi digunakan untuk membuka restoran PSK sebenarnya. Betul kan? Jadi kan masih belum ultima, artinya belum bisa ketahui. Untuk mengetahui itu bagaimana? Dan itu soalnya jauh, saya tinggal Jawa, sedangkan orang Banten, orang Madura itu tahu dengan saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengajar tentang tema di depan itu tentang praktik BFT dan perbankan syariah. Saya pernah dengar istilah sukuk itu, dan saya suka kurang sebegitu paham tentang sukuk. Dan yang ingin saya tanyakan, apa pengertian sebenarnya tentang sukuk? Apakah sukuk itu termasuk dari jenis produk dari perbankan syariah? Karena tadi di depan itu tidak ada. Kemudian jika ada itu bagaimana praktek sukuk dalam PMT atau perbankan syariah? Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad. Sesuai yang kita ketahui, ya sesuai yang kita ketahui bahwa bank syariah pertama yang ada di Indonesia itu adalah BMI, Bank Muamalah Indonesia. Perkembangan Bank Muamalah Indonesia pada tahun 92 sampai 99 itu tergolong masih stagnan, ya. Sehingga terjadilah krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 97 sampai 98. Dan para bankir memikirkan bahwa bank BMI ini tidak mengalami krisis. Nah, kalau dilihat dari perbedaan tadi antara bank syariah dengan bank konvensional, seharusnya yang tidak mengalami krisis pada krisis moneter adalah bank konvensional. Lalu kenapa ini yang terjadi malah sebaliknya seperti itu? Yang kedua, kalau memang BMI adalah bagian dari perbankan syariah, kenapa terjadi multitafsir? Terjadi multitafsir terhadap operasional yang ada di BMI seperti itu. Dan yang ketiga, terjadi multitafsir di dalam operasional yang ada di BMI seperti itu. Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan sah-sah saja seperti itu. Dan yang ketiga, mungkin yang terakhir, ada apa dampak negatif riba terhadap ekonomi dan juga terhadap sosial? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi dari Banjaran Timur. Saya menanyakan, ini juga menyangkut masyarakat, juga ya bisa dikatakan saya pribadi selaku wirausaha lapangan seperti itu. Ini macam-macam artinya dari segi ternak bahkan ekspor barang juga seperti itu. Suatu saat pernah kekurangan modal, pinjam kepada salah satu koperasi dari segi BMT itu dengan menitip jaminan sebetulnya, jaminan sepeda motor, emas, ataukah BPKB. Terus dengan pinjaman uang itu bukan pembagian hasil, intinya memberikan tanda terima kasih yang berbentuk yang menjaga barang itu dengan bentuk apa? Setiap bulan misalnya pinjam 10 juta, dianggap per 1 jutanya itu 20.000 misalnya per jutanya. Kalau 10 juta kan tinggal sisa 20 atau 100 kan seperti itu. Apakah itu hukumnya itu gimana? Hukumnya itu seperti apa? Itu ya secara hukum. Tuh kan juga kalau secara logika kan 20.000 per bulan kan itu kepada yang menjaga koperasi, entah yang apakah alasannya khusus tempat sewa ataukah
dengan menjaga itu masih belum ada penjelasan seperti itu kan. Itu saja pertanyaan saya, karena itu juga ada bimbang, ada yang tidak apa-apa, ada yang juga mengesahkan, juga ada yang tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Toko dari Peranakan Pamekasan. Sebenarnya sangat banyak yang saya mau tanyakan, namun saya tanyakan begini saja. Karena bank konvensional itu sudah terlanjur mengakar di Indonesia, bahkan semua kegiatan transaksi seakan-akan melalui bank konvensional. Terus bagaimana cara melepaskan diri dari bank konvensional dan beralih ke bank syariah, sedangkan jaringan bisnis sudah meluas kemana-mana misalnya, atau seperti gaji karyawan yang melalui penyaluran dari bank konvensional. Terus bagaimana cara melepaskan diri dan solusinya bagaimana agar terhindar dari uang riba yang berasal dari bank konvensional kalau kita itu menabung ke bank konvensional. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 6 penanya. Rupanya Gus Wahid sudah menyimpulkan ya Gus ya. Saya tidak perlu membacakan, tapi supaya jelas saja. Ada penanya pertama menanyakan tentang kenapa bank konvensional itu kok dipertahankan di Indonesia sementara masyarakatnya mayoritas Muslim. Itu menarik. Dan ada kaitannya dengan penanya terakhir tadi. Bagaimana caranya agar orang atau nasabah yang sudah ada di bank konvensional pindah ke bank syariah? Sementara bank syariahnya dianggap oleh peserta tadi ini yang oleh duluan. Harusnya kalau dilihat dari pembagian hasil dan seterusnya yang bertahan kuat itu adalah bank syariah, tetapi yang malah justru yang semakin subur itu adalah bank konvensional gitu ya. Dan banyak hal-hal yang ada kaitannya tadi bisa disimpulkan dari pertanyaan 1 ke pertanyaan 2 dan keterkaitan, biar nanti beliau yang bisa menyimpulkan. Kepadanya silakan. Ya, terima kasih. Kita menurut statistik itu Indonesia sekarang itu 86 turun. 86% itu beragama Islam. Kemudian jumlah kurang lebih penduduk Indonesia yang beragama itu 180 juta. Nah, tapi ternyata itu hasil yang dilaporkan oleh Bank Indonesia ini ternyata pengguna istilahnya itu market share-nya itu hanya mencapai 8,5% dibandingkan bank konvensional. Artinya bank konvensional itu mencapai 91,2%, sangat tinggi. Gimana kenyataannya? Ini kan tidak seimbang dengan realitas penduduk Islam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh IDB, ya, oleh milik Bank Nasional Islam itu, hasil penelitian ternyata orang menggunakan bank itu ada 3 kelompok. Ada kelompok yang pertama itu berdasarkan itu manfaat, berdasarkan kebutuhan. Kelompok 2 itu loyalis konvensional, yang ketiga loyalis syariah. Nah, ternyata orang itu yang mencapai loyalis konvensional itu mencapai 76%. Apa yang berdasarkan manfaat? Jadi yang menguntungkan. Jadi dia itu transaksi dengan bank itu bukan karena apa, tapi menguntungkan. Maka kadang satu orang itu punya rekening sampai 3 atau 4 bank. Karena ketika dia transaksi dengan orang itu pakai BRI supaya pakai BRI, ketika orang bertransaksi dengan BRI pakai BRI, karena kepentingannya menguntungkan, manfaat dengan bisnisnya. Itu ternyata mencapai lebih 70%. Ada kelompok yang kedua, dia itu konvensional, pokoknya kalau syariahnya jelek, repot, tinggi, rumit, gitu. Jadi orang tidak mau dengan syariah. Namun ada orang ini yang penting syariah halal atau tidak. Ternyata ini jumlahnya tidak sampai 5% orang yang semacam itu. Problemnya di mana? Yaitu masalah iman, masalah kepercayaan kita.
Maka karena itu realitasnya maka sistem konvensional masih lebih maju, lebih kuat. Kenapa? Karena realitasnya pelayanannya lebih bagus kan. Coba bayangkan, sampai ingin menabung bank, misalnya bank China, ya saya sebutkan namanya kita boleh bilang mendiskreditkan. Paling kabupaten kantornya satu, paling banyak dua, kan begitu. Sementara kalau konvensional setiap kecamatan ada. Kira-kira sama jadi yang mana? Belum lagi ATM. ATM kalau bank konvensional di mana? Mana ada. Kalau saya sulitnya bukan. Beda kalau umpamanya anak santri ATM, anak tetangga menyenangkan, lain lagi itu. Namanya ada. Apalagi teman-teman yang kuliah di Al-Khairah, kan ada ini ya, mahasiswa ya. Dia rata-rata punya KTM. Kartu tanda mahasiswa dirobah, kawan tapi mesra. Ini yang terjadi. Maka karena itu mereka itu sekarang besar kepentingan yang terjadi. Itu realitas maka karena itu bank konvensional lebih kuat, lebih mengakar karena kita masih lebih banyak mendahulukan apa yang menguntungkan dengan bisnis dan mudahnya transaksi. Tadi masalah batas itu ada perjanjian. Nanti ada formulir diisi. Apa itu sifatnya 1 bulan, apa 3 bulan, apa 6 bulan, paling lama itu 3 tahun. Itu ada transaksi itu batas waktu itu. Jadi sudah diformulir, sudah ditandatangani, disepakati. Jadi masalah menentukan waktu itu sesuai dengan kesepakatan yang disepakati antara nasabah dengan pihak marketing di perusahaan bank syariah itu. Nah, itu. Kemudian berikutnya, bagaimana kita mengetahui bahwa ini setelah nanti dapat uang dari bank itu digunakan investasi yang betul dan haram? Karena itu perusahaan bank itu namanya itu manajemen risiko. Manajemen risiko itu maka nanti bank itu akan minta proposal perusahaan yang akan didirikan atau perusahaan yang sudah berdiri, kemudian disurvei, survei cocok atau tidak. Kalau cocok baru diberi, kalau tidak diberi. Maka itu kejadian di situ karena ada yang namanya manajemen risiko. Kalau ternyata bank itu melanggar, nanti dewan pengawas syariahnya akan beritahu nggak salah itu. Kalau sampai 3 kali dilakukan pelanggaran, maka akan diajukan ke Bank Indonesia, bukan deputi bagian bank syariah, dan bisa tutup perusahaan itu pada hari ini. Jadi di situ di samping nanti ada namanya aman instrumen risiko, kemudian mulai proposal, pengajuan itu diperiksa keasliannya. Setelah itu ketika sudah tidak dikontrol lagi, kan di atasnya ada yang namanya di Dewan Pengawas Syariah. Itu secara teori. Kemudian tadi sukuk. Kenapa sukuk nggak dibahas? Karena sukuk itu bukan instrumen bank. Sukuk itu ada yang namanya pasar modal. Disebut namanya pasar modal. Nah, kalau dalam bank, kalau di pasar modal saya disebut namanya itu obligasi. Kalau di bank saya disebut namanya sukuk. Apa obligasi itu? Ada surat berharga yang dijual kepada masyarakat. Contohnya begini. Ini contohnya yang konvensional juga mudah dipahami. Saya butuh mendirikan BMT misalnya 100 juta. Lalu saya tidak punya uang, lalu saya menjual namanya obligasi 100 juta. Lalu nanti saya buat sertifikat tertulis 100 juta, kemudian tertanggal misalnya tanggal 30 Desember 2017 di sertifikat itu. Lalu saya jual pada orang ini, siapa yang beli sertifikat saya, harganya 90 juta. Sekarang kamu bayar 1 juta, tapi nanti pada bulan 12 akan dibayar 100 juta. Punya untuk berapa sampai? 17. Itu namanya obligasi. Nah, itu sistem bunga. Tapi ketika transaksinya menggunakan akad murabah atau musyarakah, disebut namanya sukuk. Maka itu tidak termasuk instrumen di bank syariah, tapi masuk di instrumen pasar modal. Kenapa di sini tidak saya bahas? Kemudian kenapa
bank konvensional itu lebih diminati. Saya sudah dibahas ya tadi ya di yang pertama. Kemudian multitafsir tentang apa BMT ya. Karena begini, di BMT ini yang banyak multitafsir juga saya jawab dengan pertanyaan yang terakhir masalah akad ijarah. Nih tadi tanya ijarah kan begini, contoh yang paling banyak permasalahan akad ijarah. Coba sampai lihat perhatikan. Sampai ketika akad ijarah sampai apa nyewa uang atau nyewa tempat. Kan sampai akadnya saya menitip barang jaminan berupa sertifikat ini di bank atau di BMT Bapak yang disebut namanya pinjam kotak penyimpanan. Kan begitu. Lalu bilang si pihak BMTT saya simpan sertifikat sampean, tapi bayar sewa. Sewanya berapa? Ya 1 bulan misalnya 1 juta. Sampai iya, kan iya. Tapi uangnya pinjam apa? Karena uangnya kan pinjam sampai kan tidak ada bunganya, kan tidak ada bunga. Sampai tidak bayar bunga, sampai tidak bayar riba dengan uang pinjam itu. Tapi sampai bayarnya apa? Bayar pinjam penyimpanan sertifikat yang sampai titipkan. BPKB dan sebagainya. Bentar, Pak. Ini tidak sesuai ya Pak. Sebenarnya itu tidak sesuai. Masa menjaga BKB agar ya yang sudah tahu itu yang maksudnya. Nah, maka karena itu yang menjadi saya ingin meneruskan yang menjadi multitafsir tadi itu. Loh, sekarang ini kok harga apa biaya sewa tempat kok tidak berdasarkan barang berharganya yang dititipkan, ya, kok mengikuti apa? Mengikuti jumlah uang yang dititipkan. Awal itu dihele itu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, mengapa sekarang ini besarnya sewa tempat tidak berdasarkan berharganya barang yang dititipkan, tapi mengikuti harganya jumlah pinjaman. Ada 2 hal yang perlu dipertegas dulu. Ini saya bicara konteks fikih. Soal konteks yang tersebut nanti KK yang menjelaskan. Kan ya, konteks fikih itu tidak ada batasan sewa jumlahnya berapa. Sewa itu berdasarkan kesepakatan antara mukjir dan mustajir. Sekarang kan tidak ada masalah. Berbisnis dan fikih kan tidak ada masalah. Tapi kalau secara tasawuf, loh iya, ini kok beda. Coba, saya menitipkan sertifikat yang BPKB mobil saya misalnya, mobil itu. Ketika saya pinjam uang 10 juta, saya kok kena kas untuk nyimpan PPKB ini per bulannya 100.000. Tetapi ketika saya itu pinjam 1 juta, kok kena kas cuma 10.000. Padahal sama PKB-nya. Itu yang menjadi problem dalam konteks itu etika bisnis. Tapi kalau begini udah gak ada masalah. Maka saya bilang disitulah letak etika yang kita masuk dalam konteks bisnis itu. Jadi sekali lagi kalau begini gak ada masalah. Tanya pada fikih manapun bahwa sewa menyewa itu bebas, harga bebas. Yang penting kedua pihak antara penyewa dan yang disewa itu setuju. Tetapi yang menjadi pertanyaan, loh sekarang kok jumlahnya besarnya sewa itu kok berdasarkan jumlah uang yang dipinjam? Nah di situ yang jadi pertanyaan besar, katanya besar tadi itu yang multitafsir. Saya bicara normatif gitu ya. Soal nanti normatif tentang etika itu nanti baru sampai yang menafsirkan. Jadi saya bicara tentang normatif fikih bahwa dalam akad ijarah kan ada dari akad ijarah bahwa di situ jasa itu masuk di jasa, akad sewa tempat itu boleh. Dan juga bahkan konvensional kan ada, kalau kita punya sertifikat, punya setelah itu bisa kita simpan di kotak di bank itulah. Itu pintu masuknya Kiai dalam akadnya di situ. Itu istilah saya dalam sisi fikihnya. Nah, kalau dalam sisi etikanya nanti saya akan tafsirkan sendiri. Saya tidak ambil lebih bagian. Nanti saya akan menyinggung pihak-pihak tertentu, gitu ya. Saya menyatakan begini, saya meneliti. Jadi saya paham. Saya meneliti selama 4 bulan tentang analisis akad ijarah di BMT. Gitu judulnya, titik-titik. Saya meneliti selama 4 bulan. Saya melakukan mulai bagaimana saya juga mencoba. Saya jadi pelaku, saya pinjam. Saya meletakkan sertifikat tanah, lalu saya pinjam dengan menggunakan ijarah. Mulai itu dulu ya, tuntas ya. Nah, karena kalau mau itu nanti kasih aja, karena ini hukum.
Nah, setelah itu baru saya kan tahu sudah detailnya. Setelah itu baru saya wawancara. Nah, kalau normal fikihnya itu nggak ada masalah. Maka sekali-kali yang saya etikanya terserah hatinya masing-masing. Istighfar Pak. Tidak. Enggak. Ya, persilakan. Persilakan. Sebenarnya tadi saya mau nanya pada sesi pertama cuma dari moderator dari kasih waktu. Nah, ya. Baik, sempat sekali berhubungan dengan ini Pak. Maaf ya, karena kami memang berangkatnya dari M2KD yang memang fokusnya belajar di membidangi hukum syariah ini. Dan kemarin kami sama teman-teman itu sempat mengadakan riset tersendiri mengenai masalah BMT, lebih tepatnya dalam permasalahan gadai-gadai. Dalam BMT manapun, uang yang dipakai lebihnya itu lebih kepada ujratul hifdh. Ya kan? Kalau dalam bahasa kitabnya itu adalah ujratul hifdh. Nah, ujratul hifdh itu dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan ujratul hifdh itu adalah ujrah yang digunakan untuk menjaga barang. Digunakan untuk menjaga barang sekiranya barang itu dengan uang tersebut barang itu bisa terjaga dengan sebagaimana mestinya. Jadi kalau nanti malah ujratul hifdhnya itu disesuaikan dengan nominalnya, nominal pinjamannya tidak disesuaikan dengan kebutuhan dari penjagaan barangnya, maka antara konsep ujratul hifdh dengan apa yang diusung oleh BMT menurut saya dan teman-teman dalam di M2KD itu tidak selaras Pak. Jadi mohon nanti itu tolong penjelasannya. Itu yang pertama. Satu ya, biar tuntas ya. Oke. Karena tidak nyambung dengan masalah gitu ya. Jadi sekali lagi bilang, kalau dalam konteks fikih normatif nggak ada masalah. Karena masalahnya begini. Kita menyatakan bahwa dalam hibah itu pihak penjaga itu kan berhak menerima ujrah. Itu clear itu ya. Orang yang menjaga tadi itu hafid kepada barang yang dititipkan itu kan berhak mendapatkan ongkos. Iya dulu, clear kan gitu ya. Clear dulu ya. Jangan loncat dulu biar kata hukum ini kata per kata punya makna sendiri ya. Sepakat itu ya. Nah, kemudian tidak ada fikih yang membatasi jumlah ongkos itu harus berapa. Ketika dia menyatakan Pak menghitung dengan jumlah berharganya, kan orang itu tidak itu situ yang menentukan kan tidak ada. Nominalnya harus sekian persen kan tidak ada. Berarti kalau kembali ke fikih kaki berarti kan bebas menentukan jumlah besaran ujrah. Cuman ada pintu yang tadi mau ditafsir. Loh kalau begitu Pak, kami kan ini masalah yang pertama, orang yang disewa pihak bank itu boleh menerima ongkos dari orang yang nitip PPKB tadi. Kemudian fikih menyatakan bebas menentukan harga. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, sekarang pihak BMT menentukan harga berdasarkan jumlah besar banknya, halal atau tidak? Disitulah multitafsir. Kalau kita satu sisi berbicara tentang mutlaknya hukum berarti kan halal kan? Ada batasan kalau di I'anatul Talibin. Ini kan kalau di I'anatul Talibin itu ujratul hifdh harus disesuaikan dengan kebutuhan barang yang dinafkahi. Anggap seperti ini Pak. Kalau saya menggadaikan sapi, maka yang harus dipenuhi oleh saya sebagai orang yang memiliki uang itu adalah pertama sewa kandang. Sewa kandang disesuaikan ya, kalau sapinya satu jangan nyewa kandang sebesar sapi 40 nanti itu di sana. Pertama makannya, kemudian pokoknya sesuatu yang bisa tidak merusak terhadap barang itu. Jadi kalau cuma STNK yang 1 lembar atau PPKB yang 1 lembar, kemudian kita setiap bulannya harus membayar sampai 1 juta atau bahkan 500.000, itu kan yang namanya STNK ditaruh di bawah tiker aja kan aman lah. Artinya antara ujratul hifdh dengan konsep ijarahnya jangan ditarik-tarik dalam satu akad. Saya jawab ya, ini kan fikih mamalah. Iya. Saya kan fikih okasional, saya tak perlu jujur. Sekarang itu boleh bagi satu kertas ini, tetapi ini berharganya apa perlu penjagaan? Bisa jadi dia memang tidak usah dipakani, tapi menjaga PPKB-nya sepeda motor beda dengan menjaga PPKB-nya mobil beda dengan menjaga PPKB-nya
alfa. Nah, jadi dalam pemahaman fikih di situ itu bahwa ujroh itu diselaraskan dengan berharganya. Itu dalam konteks istilah saya itu fikih operasionalnya. Nah, sekarang itu ketika saya menerima, pihak BMT itu menerima tadi itu titipan sapi, mungkin kalau sapi atau kambing lah hilang mungkin harganya 600.000, tapi kalau di BPKB saya itu alpat satu hilang berapa? 1 miliar. Nah, maka karena itu walaupun ini BPKB yang tipis itu otomatis ini untuk beliau beda. Itu dalam fikih operasional itu yang saya sampaikan. Maka dalam konsep ini kan tidak ada batasan, itu kata kuncinya. Cuma yang menjadi problem tadi yang multitafsir, ketika logika yang dibangun itu berdasarkan jumlah pinjaman, itu yang saya ulangi, itu letak multitafsir. Bagi orang yang berpendapat bahwa ternyata tidak ada batasan jumlah ongkos, halal dong. Tapi bagi sampean yang bersikeras umpamanya ya harus dirasional dengan jumlah barangnya atau berharganya barang, berarti tidak boleh banyak. Maka sudah saya menyatakan harus sepakat dalam ketidaksepakatan. Iya kan? Artinya semua pihak tidak boleh memaksa pendapatnya masing. Maka itu saya itu harus sepakat dalam ketidaksepakatan. Iya. Mohon maaf Pak ya. Iya mungkin. Soalnya ini kan sudah jadi problem lama dari teman-teman. Ya, monggo. Memang kedatangan Bapak ini yang paling kami dulu. Nah, monggo silakan. Karena selain ini kan yang paling terbesar mungkin untuk daerah Jawa Timur itu memang di BMT Pak. Iya. BMT Sidogiri apalagi. Iya. Kami di sini sempat mengadakan riset kepada masyarakat, bukan hanya kepada tempat-tempat BMT. Kalau di Peleng Angker sendiri itu ada beberapa tempat BMT Pak, diantaranya itu ada Al-Mawaddah, itu di pesantren sebelah, itu juga ada di Kebun Baru, itu juga ada, insya Allah itu cabang dari Sidogiri. Kami menanyakan konsepnya hampir sama dengan apa yang dilakukan di Sidogiri. Dan kami menanyakan kepada masyarakat sekitar, lebih tepatnya di daerah rumah saya, itu saya menanyakan karena di rumah saya itu sudah banyak yang bersentuhan dengan bank konvensional. Contoh ya, seperti bapak saya sendiri, itu kalau ngambil uang nggak pernah ke uang BMT. Kenapa? Katanya pertama denda biaya administrasinya lebih mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ketika menyewakan barang, timbal baliknya lebih mahal. Yang kami tanyakan di sini, ini Pak, ini tetap berhubungan dengan BMT. Seharusnya BMT itu lebih rendah sedikit daripada bank konvensional agar lebih ramah. Sudah saya jawab. Itu hasil penelitian saya, peneliti juga namanya strategi pemasaran BMT dalam meningkatkan market share. Di dalam strategi pemasaran itu ada yang namanya marketing mix. Saya nulis buku judulnya itu manajemen pemasaran bank syariah. Sama bisa baca di buku saya. Nah, di dalam teorinya itu ada yang disebut namanya itu price, harga. Di dalam teori price dalam perbankan itu istilah sampean itu tadi itu adalah nisbahnya kalau bank syariah, kalau bank konvensional adalah bunganya. Nah, lalu minta gimana supaya sekiranya nanti nisbahnya atau bunganya kalau bank konvensional bahasa sederhananya lebih rendah. Ada beberapa hal. Yang pertama, BMT ini kan modalnya kecil. Otomatis dia itu bisa minjamkan uang sedikit. Maka karena itu antara keuntungan yang didapatkan oleh BMT dengan biaya operasional itu tidak nutup. Coba bayangkan, BMT ini rata-rata paling tinggi modalnya 500 juta kecuali per BMT. Kalau sekarang ini dikonversi dalam bahasa ekonominya, dikonversikan ke sistem bunga, ngambil 1%, berarti kalau 1% itu berarti dari 500 juta itu berarti hanya 50.000. Kan begitu? 50.000. Coba bayangkan. Ya, kalau ini kan hanya 50.000 kalau ngambil 1%. Nah, dalam teori perbankan itu ada yang namanya manajemen risiko. Orang punya bank itu tidak boleh meminjamkan lebih dari 60%. Berarti dia yang dipinjamkan hanya 300 juta. Berarti kalau dia 1% dari 300 juta itu
berarti dia hanya berapa uang yang harus dikeluarkan? Nah sedikit. Nah sekarang pegawainya 4, berapa yang harus dibayar? Maka kalau dia memberikan nanti itu nisbahnya kecil, maka tunggu saat kehancurannya. Nah maka karena itu dia tidak bisa bersaing dengan konvensional. Kenapa bisa menjual murah dalam teori perbankan, dalam teori pemasaran itu? Mereka modalnya itu sudah miliaran bahkan triliunan. Nah, karena itu, karena dia walaupun dia rendah, karena dia punya bank banyak, maka yang dipinjamkan banyak, akumulasi dari keuntungan tinggi. Itu problemnya. Nah, maka karena itu dalam teori pemasaran, dalam meningkatkan market share, ada opportunity price karena akibat daripada modal yang terbatas. Kalau sudah saya meneruskan pada pertanyaan berikutnya ya. Enggak, barangkali ada yang dilanjutkan belum sampai ketemu mulai. Ada ya. Tapi kasih yang lain ya. Akan yang lain ya. Akan Tidoro sudah ya. Sudah meningkatkan market share sudah jawab. Sekarang tadi itu sambung dengan itu ya. Bagaimana meningkatkan market share perbankan atau BMT? Menurut saya kan begini ya. Di dalam teori pemasaran itu saya tulis juga di buku saya, dan saya banyak terinspirasi dari bukunya Donald Trump ya, yang presiden Amerika itu punya buku judulnya itu Marketing ya, judulnya itu saya terinspirasi dengan buku itu, dan juga dengan bukunya Thomas Moringin itu Marketing Revolution itu, walaupun saya banyak bukunya Porter dalam bukunya teori pemasaran, atau Kotler strategi bersaing, atau Blueson strategi itu, dan buku-buku yang lain itu. Nah, menurut saya itu ada tawaran saya di buku saya itu bahwa BMT, terutama saya bicara BMT dan lebih realistis, harus yang namanya segmentasi pasar. Bagaimana nantinya BMT itu mau digarap siapa? Misalnya sekarang kalau BMT Al-Khairat ini pamannya membedakan ada ya BMT. Sini mohon maaf ya, saya tadi informasi saya tidak lengkap karena saya tadi nyampe agak terlambat, kemudian saya langsung ngaji pada kiai, saya ingin menimba ilmunya, tadi saya suruh menjadi santri selama 1 jam sore. Nah, kita istilahnya menggunakan namanya segmentasi pasar. Kita jangan bertarung di laut merah, tapi bertarung di laut biru. Belum strategi dalam teorinya itu. Sekarang masuk digarap wali murid saja, wali santri langsung digarap. Nanti kalau imtihanan, undang wali murid, kiai sudawu. Mohon maaf Pak murid, kalau sahabat punya uang lebih daripada simpan di rumahnya, simpan di BMT saja. Kan otomatis kan sudah namanya segmentasi pasar. Sudah, nanti daripada saja rumah uangnya simpan di rumahnya kecurian maling, simpanlah dititipkan di BMT-nya pondok. Nah, kalau sampean mau nanam tembakau daripada ngambil bang cukup bagi hasil dengan BMT saya, selesai kan? Sehingga nanti santri ketika punya kelebihan uang, wali murid, alumni punya kelebihan uang, disimpan di BMT-nya Al-Khairat. Ketika butuh uang, maka kalau sekarang beli sepeda motor daripada beli pinjam ke FPF, sudahlah beli akan merubahlah ke atau nyicil pemiliknya Al-Khairat. Kan enak, itu namanya segmentasi pasar. Karena kalau kita bertarung dari marketing dari produk, kita kalah. Mereka penampilannya subhanallah, kalau anak santri saya yakin lebih senang bang di BRI itu, apalagi di depan CS-nya ya. Sampai bilang subhanallah, kok ada makhluk Allah yang cantik kayak ini. Jadi kalau santri rela antri depan CS ya, kata santri ya. Sementara kalau BRI penjaganya santri sudah tidak mandi 2 hari. Subhanallah, begitu masuk ke dalam ruangan, baunya bau apa? Bau jeruk, kecut. Kan tidak bisa. Lihat lagi itu disebut namanya itu casing ya. Kita bilang kemasannya itu kalau masuk ke bank, bagus, harum. Dia masuk ke BMT, sudah nggak disapuin 1 minggu. Kita nggak bisa bertarung di bidang produk, bertarung di price. Kita bertarung di harga. Dari tadi itu apa nisbahnya atau bunganya kita tidak bisa bertarung. Mereka sudah pemodal besar. Kita bertarung di bidang promotion, publikasi, kita kalah. Mereka bisa menggunakan TV. Kita kalau pakai TV 1 menit sudah habis modalnya. Nah,
Kita kan tidak bisa bertarung menggunakan publikasi, promosi, press, list, tempat kita sudah kalah di pedesaan, mereka di kota. Kita menggunakan produk kalah, press kita kalah apa? Kita ada strategi yang disebut namanya itu segmentasi pasar. Dalam bahasanya Panglima Sudirman itu adalah perang gerilya. Kita datang. Nanti ini PMT itu datang ke ibu-ibu, ayo bu, sampai menitip bu. Jadi jangan nunggu ibu-ibu datang ke BMT, sampai harus datang ke rumah untuk menghimpun simpanan, bukan simpenan. Ya. Saya khawatir ini yang mahasiswa ini banyak KTM-nya. Aman tapi mesra. Oke, mungkin itu saya tadi rangkuman pertanyaan itu. Mohon dari ini yang saya pahami, barangkali tadi yang bertanya ada yang tak terjawab, silakan berdiri. Tadi yang bertanya merasa tidak terjawab dari saya, dan sehingga haknya merasa tidak terpenuhi. Saya ingin mendengarkan, kalau yang jawab mungkin kepada pertanyaan berikutnya. Tadi sudah merasa tertutupi ya tadi yang tanya, ada yang merasa tidak terjawab. Nggak ada ya, saya tadi apa yang tanya tidak terjawab? Oh ya. Saya pikirannya ya, bagaimana cara bebas dari bank konvensional tadi bilang. Yang pertama, saya tadi ngobrol dengan teman-teman di bawah. Saya ini diskusi panjang lebar pada akhir ini judulnya begini: strategi mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pondok pesantren berbasis ekonomi syariah. Begitu hey. Judulnya ini strategi mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pondok pesantren berbasis ekonomi syariah. Dan panjang sebelumnya. Saya begini pikiran saya. Kalau semua kiai-kiai, asatid dan tokoh-tokoh ini bersama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat, kan kiai itu didengarkan kan? Ustaz didengarkan. Pasti mau kalau kiai yang ngajak, pasti mau kalau kiai yang mengarahkan. Terus pakai apa? Ya pakai harus berbasis ekonomi. Kalau nanti satu pemekasan saja, bukan satu kabupaten saja memulai melakukan itu, kan tidak usah disuruh itu nanti pasti yang saya akan dominan, dan tidak usah disuruh konvensional akan itu. Kita tidak sederhana, tapi mau nggak memulai? Kita kadang-kadang sulit memulai. Kadang-kadang kita bertanya, apakah bisa? Harus berkata bisa. Kenapa? Kita baca apa setiap waktu apa? Bismillah. Apa Bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Berarti kita punya sandaran dengan Allah. Kenapa lampu ini menyala? Padahal kecil, kenapa? Karena sambung dengan mesin yang besar. Kita kecil, tapi kalau sambung dengan Allah, Al-Qawi, Al-Alim, Ar-Razzaq. Kenapa? Hanya satu kata, Bismillah, bukan hanya lidah, tapi hati. Yang kedua, coba kalau sampai bawa surat pulang ke rumahnya bilang, ini saya bawa surat atas nama kiai. Sampean itu berani nggak? Berani nggak? Percaya diri nggak? Apakah dihargai nanti oleh berani? Kenapa? Atas nama? Coba kalau atas nama Allah. Kan lebih besar lagi. Kenapa tidak harus takut atas nama Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada luar biasa sekolahnya nanti. Ini ada waktu 20 menit sebetulnya. Panitia minta nanti setengah 12 persis harus selesai. Nah, kalau setengah 12 nanti masih ada sekitar 25 menit. Masih sanggup kira-kira dibuka lagi? Sanggup ya. Kalau sanggup kita buka 3 saja maksimal ya. Karena pembahasannya agak rinci, jadi 3 saja, 3 penanya. Monggo mari silakan. Ya ini sama di belakang, satu lagi, 1, 2. Kalau nggak ada A3 ya, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sajjad. Ada 2 pertanyaan yang saya akan tanyakan. Pertama, itu saya ingin bertanya tentang
definisi apa itu? Makro sama mikro, dan apa bedanya antara keduanya. Dan yang kedua, teman saya bertanya, ini titipan dari teman saya, apakah ada denda tunggak dari pembayaran BMT ya? Seperti itu. Denda tunggak dari pembayaran BMT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya buat materi. Mohon maaf, ini saya grogi. Ini berangkatnya dari Ibra Gading. Yang saya tanyakan, praktek untuk apa? Rohnun itu kalau yang dikenal dengan gadai, itu yang sebetulnya itu yang seperti apa? Karena yang saya ketahui di sekitar kita, bahkan di seluruh Indonesia, ketika apa menggadai itu kan membawa barang, misalkan kipas angin. Saya mau menggadai kipas angin, kemudian dari pihak gadai itu dikira-kira bahwa barang yang seperti ini mendapatkan uang sekian, itu kan seperti itu. Sedangkan kalau dalam pemahaman kami yang sebenarnya seperti ini, kami ada koretan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma jaza bayuhu jaza rahluhu fid duyuni idza istaqarra thubutuha fid dimati. Wa yustaratu fid daini alladhi yurhan bihi thalathatu syurutin. Al-awwal kaunuha sabitan ay mawjudan. Fala yasihu ar-rahlu biwajhi sabiti kadaini alladhi sayatariduhu. Kemudian berarti pemahaman kami seperti ini. Mengenai praktik yang ada di lapangan, itu rohnya tidak sah, gadainya tidak sah, karena awalnya memang tidak mempunyai hutang. Karena syarat dari rohnun itu awalnya harus ad-dainun as-sabit fid dima. Itu memang awalnya memang mempunyai hutang yang sudah menjadi tanggungan, itu kan, seperti itu. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Muhammad Hadi. Yang kami persoalkan adalah tentang kehidupan yang mana tidak lepas dari fikih dan tasawuf. Barusan fikih dan tasawuf seperti itu. Beberapa materi cukup panjang lebar membahas tentang ekonomi syariah dari BMT atau perbankan dan yang lain seperti itu. Cuma seakan-akan memisah antara tasawuf dan fikih. Dimana kalau kita korelasikan dengan kaidah yang telah dipaparkan oleh Imam kita Syafi'i, itu kan orang yang hanya betul dalam fikih itu bisa-bisa fasik. Kemudian kalau hanya ada betul dalam tasawuf itu bisa sedih itu, sehingga seakan-akan bapak sendiri itu tidak mau digeluti oleh tasawuf dan hanya bergelut dalam ilmu fikih saja. Dan ini sangat tidak sinkron kalau kita terapkan dalam kehidupan seperti itu. Maka jalan keluarnya bagaimana bisa memadukan antara fikih dan tasawuf dalam lingkup kehidupan itu. Itu yang pertama. Ini pertanyaan pertama. Untuk yang kedua bukan pertanyaan tapi permohonan, karena kami berangkat dari pemikiran juga yang tidak usah disebut namanya, adalah ingin sekali memperoleh buku-buku yang telah Bapak kemas dalam bentuk cover. Itu
ada barusan yang sangat menarik, mohon minta linknya untuk bisa kami dapatkan seperti itu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 penanya ya. Pertanyaan pertama nanya tentang denda keterlambatan dalam BMT itu gimana hukumnya. Kemudian ada apa tidak gitu. Yang kedua nanya tentang syarat yang ada antara praktek dengan di fikih. Gitu. Kalau di fikih syarat yang mengadakan itu harus berhitungan tetap. Gitu. Yang ketiga dari pertanyaan terakhir, bagaimana kalau mensinkronkan antara fikih dengan tasawuf? Jangan fikihnya aja gitu. Dari sisi tasawufnya bagaimana gitu. Yang permohonan terakhir itu nanti biar beliau juga menjawab tentang mendapatkan karya ilmiahnya beliau gitu ya. Beliau itu banyak bukunya dan bukunya itu hasil riset. Gitu. Baik, supaya singkat saya sampaikan langsung dari beliau. Ini kalau bicara dengan sate Pak Dulu ditinggalin tidur, maka saya berdiri. Jadi apa perbedaan ekonomi makro dan mikro? Saya itu nulis buku judulnya Ekonomi Makro Islam Teori dan Praktek. Nah, di antaranya blog pertama itu bicara tentang apa sih ilmu ekonomi. Kemudian apa sih ekonomi makro, apa ekonomi mikro? Itu blog pertama. Apa ilmu ekonomi? Itu adalah sebuah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia, bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan memastikan kebutuhannya. Itu namanya ekonomi, ilmu ekonomi. Kita pelajari, ternyata di santri bagaimana memenuhi kebutuhan makan. Kita pelajari. Oh, ternyata pakai piring yang nggak begitu bersih, nggak usah dipakai sabun atau pegangan. Nah, kita lihat bagaimana cara memenuhi. Kalau pergi ke warung, dia itu yang penting nasinya banyak, walaupun ikannya sedikit itu sudah puas. Itu ilmu ekonomi gitu. Itu adalah teori ilmu ekonomi. Nah, berikutnya apa ekonomi makro? Itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang ilmu ekonomi secara agregat. Nah, karena itu pembahasannya itu ada 17 pembahasan. Pembahasan yang pertama bicara tentang pendapatan negara, bicara tentang uang, bicara tentang ISDM, bicara tentang itu uang, bicara inflasi, terus bicara itu ada 17 bab yang dibahas. Jadi bicara tentang masalah kebijakan besar yang dilakukan oleh negara. Nah, ekonomi mikro itu diterjemahkan adalah ekonomi yang kecil, yang itu yang terjadi itu adalah hubungan antara produsen dan konsumen. Maka karena itu babnya ada 12. Di situ lebih banyak bicara tentang harga, tentang produk, tentang distribusi dan sebagainya. Itu perbedaan yang mendasar antara ekonomi mikro dan makro. Apa kedua-duanya itu harus bisa tidak? Karena kebijakan ekonomi makro akan berpengaruh pada ekonomi mikro. Coba pemerintah bicara tentang fiskal, karena kan bicara fiskal yang lagi ribut itu. Apa fiskal itu? Masalah pajak. Coba ketika pemerintah memutuskan bahwa pajak dinaikkan, kan begitu. Pemerintah juga memutuskan fiskal bahwa subsidi terhadap BBM dicabut, maka harga minyak akan naik. Apa akibatnya ke ekonomi mikro? Maka harga barang akan naik karena biaya operasional itu akan tinggi. Sebaliknya, apa ekonomi mikro berpengaruh? Tidak berpengaruh. Contohnya, sekarang ekonomi mikro ternyata cabai itu harganya per kilonya 100.000. Coba bayangkan, 100.000. Kalau dulu sampai beli tahu itu bonusnya cabai, sekarang terbalik, beli cabai bonusnya tahu. Kalau dulu orang Madura itu yang kaya kalau giginya gigi pasangan Mas Yai. Sekarang kan beda, orang yang kaya kalau di giginya ada sisa biji cabai. Kan berubah sudah. Kan iya. Nah, ternyata harga di ekonomi mikro itu berpengaruh pada ekonomi makro. Ternyata pemerintah melakukan kebijakan yang namanya operasi pasar. Lalu pemerintah terpaksa harus melakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Maka instrumen ekonomi makro ada namanya kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Dipengaruhi oleh apa? Oleh ekonomi mikro. Masalah apa? Harga cabai. Itu
itu yang disampaikan ekonom makro dan mikro itu ada kesinambungan satu sama lain, itu gambaran saya. Kemudian mohon maaf, kalau pemahaman yang sampean baca itu pemahaman saya, mohon maaf saya kan hanya mendengarkan dengan cepat. Yang sampean baca pemahaman saya berbeda. Pemahaman saya itu bahwa yang disebut gadai itu ketika akad itu terjadi hutang piutang. Jadi contohnya begini, saya ini sebenarnya kalau jawaban saya hanya menanggapi dari teks yang dibaca sama Thomas yang sampean baca itu. Pemahaman saya begini, saya punya HP, saya gadaikan kepada PMT Al-Khairat misalnya, tapi hati bukan hati Kupilo ya, bukan ya, handphone. Nanti bilang hati pak, hati Kupilo lagi galau. Tapi hati dengan handphone. Nah, saya digadaikan. Lah begitu gadai akad, berarti barang saya jadikan jaminan, uang saya dapat. Itu yang disebut itu firman. Tetapi ketika saya menggadaikan HP berapa? Semuanya 100.000. Setelah uang diberikan, ternyata setelah barang diberikan saya pulang nggak ngambil uang, itu ya nggak boleh. Kalau pemahaman saya teks yang sampai baca begitu pemahaman saya. Mungkin beda pemahaman teks yang saya dengar begitu karena saya tidak melihat dengan pendengar saya gitu. Jadi itu yang maksud firman itu harus ada. Bukan, coba kan begini, coba pastikan gada itu. Rohan itu, si murtahid itu meletakkan mahrul bis sebagai jaminan terhadap hutang, kan begitu. Kan berarti belum ada hutang.